Di pinggiran sebuah kota kecil di Jawa, berdiri sebuah pabrik gula tua yang sudah lama terbengkalai. Orang-orang menyebutnya pabrik gula Wening. Tapi warga sekitar lebih sering menyebutnya pabrik gula berdarah. Bangunan raksasa itu sudah puluhan tahun kosong, menyisakan cerobong hitam menjulang dan dinding-dinding bata merah yang retak dimakan waktu. Konon, pabrik itu berhenti beroperasi setelah sebuah tragedi mengerikan pada malam produksi terakhir. Para pekerja lembur saat itu mengisahkan hal-hal aneh terjadi. Mesin penggiling tebu tiba-tiba bergerak sendiri, padahal listrik sudah dimatikan. Di ruang perapian, terdengar jeritan panjang, seolah seseorang terbakar hidup-hidup. Malam itu, seorang mandor bernama Pak Gondo hilang tanpa jejak. Darah ditemukan tercecer dari ruang kontrol hingga tangki molase. Anehnya, darah itu tidak pernah hilang meski diguyur hujan berhari-hari. Sejak malam itu, pabrik ditutup. Namun warga yang nekat mendekat sering melihat sosok bayangan besar mengawasi dari balik jendela kaca pecah. Kadang terdengar bunyi mesin penggiling yang meraung di tengah malam, disertai bau tebu hangus dan anyir darah. Dua pemuda, Bayu dan Rian, memutuskan untuk membuktikan sendiri cerita itu. Berbekal senter dan kamera, mereka memanjat pagar berkarat dan masuk ke dalam. Langkah mereka bergema di lantai beton yang berdebu. Di dalam, suasana begitu menyesakan. Udara terasa panas, seolah tungku perapian masih menyala. Saat mereka melewati jalur produksi, tiba-tiba terdengar dentang logam keras, seolah ada yang memukul pipa. Mereka berhenti. Bayu menyorotkan senter ke arah bunyi itu, dan sekelebat bayangan tinggi tampak bergerak cepat di antara mesin-mesin tua. Sosok itu menyerupai pria mengenakan helm mandor, tapi wajahnya hangus dan meleleh, seperti habis terbakar. Rian gemetar. Bayu, kita pergi sekarang. Namun pintu belakang yang tadinya terbuka perlahan tertutup sendiri. Berdecit pelan. Bruk! Terkunci dari luar. Mesin penggiling di dekat mereka tiba-tiba berputar, padahal tidak ada aliran listrik. Suara berderak keras memenuhi ruangan. Dari sela-sela roda gigi mesin itu keluar cairan kental merah gelap, seperti darah segar yang mengalir deras ke lantai. Bayu dan Rian berlari mencari jalan keluar. Tiba-tiba sosok mandor hangus itu muncul di depan mereka, menatap dengan mata kosong yang berasap. Suaranya serak, terdengar seperti desis bara. Kenapa kalian ganggu pabrik ini? Kalian harus ikut bekerja sampai tetes darah terakhir. Bayu menjerit saat tangan hitam legam itu menjulur dan hampir meraihnya. Tepat saat itu bunyi azan subuh berkumandang dari kejauhan. Sosok itu seketika lenyap, mesin berhenti berputar, dan pintu belakang terbuka sendiri. Sejak kejadian di pabrik itu, Bayu dan Rian tak pernah tenang. Mimpi buruk menghantui mereka setiap malam. Dalam tidur, mereka selalu melihat pintu baja berkarat dengan tulisan samar. Dilarang masuk, bahaya maut. Suatu sore, mereka mendatangi seorang tetua desa, Mbah Wiryo yang dikenal sebagai penjaga sejarah pabrik itu. Dengan mata sendu, Mbah Wiryo berkata, "Kalian sudah dibuntuti arwah pekerja pabrik itu. Mereka tak akan berhenti sampai kalian melihat apa yang seharusnya dikubur di sana." Bayu dan Rian akhirnya nekat kembali ke pabrik, meski tubuh mereka gemetar. Dengan senter dan jimat dari Mbah Wiryo, mereka mencari pintu baja misterius itu. Malam itu, hujan deras turun. Petir menyambar, menerangi lorong-lorong pabrik tua yang rembes air. Di balik tumpukan mesin rusak, mereka menemukan pintu baja itu, terkunci dengan rantai besar. Ajaibnya, rantai itu sudah rapuh dan patah hanya dengan sekali tendang. Di balik pintu itu terbentang lorong gelap yang menurun ke bawah tanah. Udara di sana lembab, berbau anyir dan karat. Dindingnya penuh goresan seolah kuku seseorang menggaruk-garuk minta tolong. Lorong itu mengarah ke ruang bawah tanah yang luas. Di tengah ruangan, mereka menemukan mesin penggiling raksasa tua, berbeda dari mesin di atas. Mesin itu dikelilingi bercak-bercak hitam yang menyerupai darah kering. Tiba-tiba terdengar suara pelan seperti bisikan banyak orang. Suara itu makin keras menjadi raungan tangis dan jeritan. Dari dalam mesin tua itu muncul tetes cairan hitam pekat, menetes perlahan. Bau anyir menyengat hidung mereka. Bayu bergetar, Rian. Ini bukan tempat biasa. Ini tempat mereka menghilangkan pekerja yang melawan dulu. Rian menunjuk dinding. Ada coretan samar-samar. Maafkan kami. Kami hanya ingin pulang. Saat itu sosok hitam legam muncul di balik mesin, lebih besar dari mandor hangus yang mereka lihat sebelumnya. Sosok itu penuh luka, wajahnya tanpa mata, hanya lubang hitam menganga. Suaranya bergema. Kalian sudah tahu rahasia kami. Sekarang kalian tak boleh pergi. Lorong tiba-tiba runtuh sebagian. Bayu dan Rian berlari, nyaris terperangkap, hingga mereka berhasil keluar dan pintu baja tertutup sendiri dengan bunyi mengerikan. Gedubrak. Sejak malam itu, pabrik gula benar-benar tak ada yang berani mendekat. Tapi setiap hujan deras turun, dari arah pabrik tua terdengar raungan mesin tua dan bisikan para arwah yang belum tenang.
Setelah malam pelarian itu, Bayu dan Rian jatuh sakit. Tubuh mereka lemah, mata mereka tampak kosong seperti tak tidur berhari-hari. Dalam tidur, mereka terus mendengar suara-suara, jeritan pekerja, denting logam, dan bisikan nama mereka dipanggil-panggil. Desa pun resah. Orang-orang mulai melapor bahwa suara mesin penggiling kini terdengar hampir setiap malam, diikuti bau tebu hangus dan darah. Beberapa warga bahkan mengaku melihat barisan sosok hitam berdiri diam menghadap pabrik, lalu lenyap saat fajar. Mbah Wiryo datang menemui keluarga Bayu dan Rian. Kutukan pabrik itu sudah bangkit. Dulu banyak pekerja dipaksa kerja sampai mati. Arwah mereka terjebak di mesin-mesin itu, menunggu pembebasan atau korban baru. Mbah Wiryo mengajak Bayu dan Rian ke pabrik sekali lagi. Kali ini mereka membawa sesajen, bunga kantil, kemenyan, dan air suci. Mereka menuju ruang bawah tanah lewat jalur lain yang hanya diketahui para sesepuh. Saat mereka tiba di ruang mesin tua, suasana begitu mencekam. Mesin penggiling bergetar pelan, seolah hidup kembali. Di sekelilingnya, samar terlihat bayangan pekerja tanpa wajah, menunduk tubuhnya luka-luka. Mbah Wiryo membaca doa-doa pemutus kutukan. Bayu dan Rian menaburkan air suci ke mesin itu. Seketika terdengar suara lengking panjang dari dalam mesin, disusul dentuman keras seperti mesin pecah. Sosok-sosok hitam itu memudar perlahan, hilang bersama tetes-tetes hitam yang menetes dari roda gigi mesin. Pabrik gula itu kini benar-benar hening. Tidak ada lagi suara mesin di malam hari. Namun setiap hujan turun, dari balik kabut, kadang orang masih melihat bayangan mandor hangus berdiri di jendela atas, seolah menanti pabrik itu kembali beroperasi. Dan hingga kini, tak ada yang berani menyentuh pabrik tua itu. Kutukannya mungkin telah reda, tapi sejarah kelamnya tetap abadi, tertulis di setiap bata merah dan roda mesin yang berkarat,